tema khotbah pada hari ini, tiada hari tanpa mengucap syukur. Saya mengambil di dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Bapak Ibu tetap saja tinggal duduk saja. Kita akan baca bergantian suatu kisah yang pasti sudah kita tahu bersama, dan tentu di dalam kisah ini saudara-saudaraku ya, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita akan membaca bergantian. Saya lebih dahulu membaca. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi jangka. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersungguh di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang beriman untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, kisah yang pasti indah. Ya, bagi saya ini kisah yang sangat indah, kisah yang luar biasa, dan tentu tadi saya katakan menjadi pelajaran rohani yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya memulai khotbah ini dengan beberapa pertanyaan. Apakah kita mau mempraktikkan hidup yang tahu mengucap syukur? Apakah kita hanya sekedar percaya kepada Yesus dan hanya mau mengalami mujizat-mujizatnya saja? Yang ketiga, mari kita mau bertanya dalam hati kita, apakah saya adalah orang Kristen yang suka berterima kasih kepada Allah? Karena dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari kata ucapan syukur dipakai kata berterima kasih kepada Allah. Bapak Ibu, cerita ini mengajarkan sekaligus mengingatkan kita ada 3 hal yang akan saya bagikan secara cepat pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, tolong Bapak David bacakan ayat 11 sampai ayat 14. Ada 3 hal yang saya mau bagikan pada sore ini berkaitan dengan khotbah ini. Tolong dibaca kembali ayat 11 sampai dengan 14. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Amin. Saudara, yang pertama, tidak ada persoalan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Catatan saya di sini. Yang pertama, tidak ada persoalan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Termasuk masalah ke-10 orang kusta ini. Bisa katakan amin. Amin. Namun, kita harus selalu berhati-hati dan berjaga-jaga saudaraku dalam hidup ini. Kalau dari apa yang pernah saya pelajari dan kami belajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi juga, bahwa pada masa itu kalau orang mengalami sakit kusta adalah itu gambaran dari orang yang berdosa, yang mengalami hukuman dari Tuhan. Jadi kita bisa mengerti mengapa
ke-10 orang kusta ini, mereka berdiri agak jauh waktu mereka melihat Yesus. Saudara harus pahami ini. Dalam hukum Taurat, orang yang berpenyakit kusta itu tidak boleh ada di dekat-dekat orang. Harus tinggal agak jauh. Ya. Dan ini berkaitan dengan hukuman Allah. Jadi saudaraku, yang pertama saya mau katakan, selain tidak ada persoalan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan, namun kita harus selalu berhati-hati dalam hidup ini dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Mengapa saya katakan begitu? Kusta ini adalah gambaran orang berdosa, Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5, tolong saya minta Bapak Pendeta Jeffrey bacakan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Ada satu peringatan yang Tuhan katakan di sana dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 terjemahan sehari-hari. Iya. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kalian tahu bahwa saudara-saudara sesama Kristen lainnya di seluruh dunia juga menderita seperti kalian. Haleluya, saudara. Saudara perhatikan, Petrus mengingatkan kita harus selalu hati-hati dan berjaga-jaga dalam hidup ini, karena kita memiliki satu musuh abadi. Yang saya katakan musuh abadi, musuh yang sebetulnya sangat sulit dikalahkan kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, yaitu iblis. Yang dituliskan dalam surat ini, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya berapa kali menonton dalam TV National Geographic, saudaraku. Saya suka melihat ada hewan-hewan buas yang ada di hutan rimba atau di padang belantara seperti singa ini. Kalau dia melihat ada makhluk di luar dirinya sendiri, dia akan coba mendekati dan coba akan menelan dan menerkamnya, bahkan ingin memakannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Memang kita di dalam Tuhan tidak ada persoalan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Nanti kita akan lihat ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan. Artinya, yes, sampai di situ Tuhan bisa menyelesaikan persoalan mereka. Tapi catatan penting di sini berkaitan dengan Petrus ini, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, waspada. Musuh abadi ini tidak pernah berhenti untuk menelan kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya tadi sudah dibaca, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Haleluya, saudaraku. Saya selalu mengatakan kepada siapa saja, bahkan di pelayanan tempat ini saya katakan, saudara, kita harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita tidak mampu dan kita tidak sanggup melawan kuasa kegelapan, saudaraku, kalau bukan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya, saudaraku. Nah, orang-orang kusta itu, saudara-saudaraku, kita kembali kepada kisah dalam Injil Lukas, adalah gambaran orang yang berdosa. Sehingga mereka berdiri agak jauh waktu mereka melihat Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita boleh melihat poin yang pertama, tidak ada persoalan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Namun kita harus selalu berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, dalam Lukas 17 ayat 15 sampai dengan 16. Lukas 17 tadi, tolong dibaca ayat 15 dan 16. Nah, di sini kita akan melihat Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang kedua, saudaraku, jangan mengaku pengikut Kristus kalau hidupmu
tidak ada ucapan syukur dalam segala hal. Amin. Amin. Saya ulangi, jangan mengaku pengikut Kristus, jangan mengaku sebagai orang Kristen kalau hidupmu tidak ada ucapan syukur dalam segala hal. Saudaraku, yang memimpin pujian kita ini Ibu Gembala di Puri Nirwana 2, dan beliau datang bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jeffrey. Saya setiap setahun sekali dapat kalender dari mereka Nata, dan tahun ini kalau saya lihat kalender mereka ini, mereka mengambil tema dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Ya, jadi saudaraku, jangan mengaku engkau orang Kristen, jangan mengaku jadi pengikut Kristus kalau hidupmu tidak ada ucapan syukur dalam segala hal. Ya, mengapa saya katakan begitu? Nah, kita lihat kisah ini, saudaraku. Ini tentu juga ada teguran buat kita semua di tempat ini, tentu juga saya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu saudaraku, kemudian tersungkur di depan kaki Yesus dan kita baca? Mengucap syukur kepadanya. Terjemahan bahasa Indonesia Syariah dikatakan berterima kasih kepada Yesus. Ini yang kadang sulit, tanpa kita sadari, kita lupa untuk melakukannya. Haleluya, saudaraku. Bandingkan 10 orang mengalami kesembuhan, yang datang kepada Yesus hanya 1. Saudaraku, hati-hati. Jangan mengaku orang Kristen kalau engkau tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan. Memang benar ya, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Hati-hati. Saya mengingatkan di tempat ini kepada kita semua. Kalau engkau sudah mengalami berkat Tuhan, kalau engkau sudah mengalami segala kebaikan daripada Tuhan, jangan pernah untuk mengucap syukur. Dalam bentuk apa? Beribadah kepada Allah. Datang kepada Yesus. Amin. Haleluya, saudaraku. Saudara perhatikan. Dari 10 orang itu hanya 1 saja yang datang. Jadi di sini, saudaraku, waktu saya persiapkan khotbah ini, saya mulai merasakan satu pemikiran dalam hati saya. Tuhan, memang benar ya. Semakin ke sini, cinta anak Tuhan, cinta orang percaya kepada Tuhan semakin luntur. Tapi saya berdoa, semoga kiranya kita yang ada dalam ruangan ini tidak seperti 9 orang yang tidak lupa kepada Yesus. Amin. Saudaraku, iya. Kalau hari ini kami mengadakan ucapan syukur, ini bentuk kami ingin memuliakan Allah. Tetapi bagi kita yang mengadakan ucapan yang syukur khusus, kita suami istri, ibu gembala, bapak gembala, warga Bapak David, jangan hanya sampai di sini saja mengucap syukur. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sepanjang umur hidup kita harus mengucap syukur. Datang selalu kepada Yesus. Amin. Ayo, datang beribadah, datang berdoa, tersungkur di depan kaki Yesus. Haleluya, saudaraku. Amin. Saudara, ada yang menarik di sini. Menarik sekali. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memulihkan Allah dengan suara nyaring. Dari segala berapa mujizat yang Tuhan lakukan, mujizat selalu terjadi di depan mata Yesus, bukan? Ya kan? Orang lumpuh disembuhkan, Tuhan memelihkan mata orang buta di depan Yesus, bukan? Halo? Di depan mata Yesus, Pak ya? Betul. Ya. Tapi ke-10 orang ini sembuh bukan di depan mata Yesus, tapi Yesus percaya ke-10 orang ini pasti akan sembuh. Itu Yesus tahu. Haleluya. Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Persoalannya sekarang, apakah kita mau berterima kasih kepada Dia? Ini yang Tuhan tidak tahu. Sehingga Tuhan bertanya dalam ayat ke-17 nanti, kemana yang 9 orang itu? Bapak Ibu, penekanan saya di poin kedua ini, jangan mengaku pengikut Kristus. Jangan mengaku orang Kristen ya. Kalau hidupmu tidak pernah ada ucapan syukur dalam segala hal. Saya tema gereja Bapak Pendeta Jeffrey 1 tahun ini kan mengucap syukur dalam segala hal. Waduh. Beliau ini
Walaupun badannya tidak sebesar saya, waduh, orangnya selalu sukacita. Kalau sukacita, dia selalu berjoget-joget. Wah, luar biasa. Mengucap syukur, iya. Luar biasa. Nah, buka saja ayatnya ya. 1 Tesalonika 5. Tolong dibaca. Ini satu paket ayat ini. Kita nggak bisa cuma baca ayat 18. Memang harus satu paket. Ayat 16, 17, dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ayo silakan. Karena banyak yang datang, silakan. Oke, Pak David kembali. Tolong bacakan, Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, Iya. tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Halo, ya Adik Leo, itulah yang dikehendaki Allah. Harus selalu mengucap syukur. Bangun pagi, jangan cari makanan dulu. Baca Alkitab. Bangun pagi, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku boleh melewati sepanjang malam. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Contoh kemarin saudara, berita mengejutkan. Paginya sehat-sehat, ya, tahu-tahu terjadi. Hari Kamis, saudaraku, ada satu acara di Depok yang saya hadiri. Saya menjemput Om Melki dan Tante Tina. Pulang pergi saya antar mereka. Waktu saya meratu mereka turun di depan rumah mereka, saya sambil berkata, sampai ketemu ya Om Tante. Rupanya itu pertemuan saya terakhir dengan Ibu Gembala. Boleh di rumah saya. Saya sungguh kaget, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, jangan lupa engkau berterima kasih kepada Allah. Ya, jangan lupa. Bapak David, Ibu Ice, Adik Leon, jangan kalian mengucap syukur cuma pada tanggal 29 April saja. Tapi setiap hari dalam hidupmu engkau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi berdoa, mau tidur lagi berdoa. Banyak mengucap syukur. Tadi juga kesaksian selalu diawali dengan mengucap syukur. Ya, bukan kebetulan ya, di Puri 2 temanya ini ya Pak Yedri ya, rejoice, pray, and give thanks. Iya, itu kalendernya, saya dapat kalender dari mereka. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala, karena itulah yang dikehendaki Allah. Nah, kalau saya kaitkan ini, artinya satu orang yang sudah disembuhkan Yesus melakukan kehendak Allah. Amin. Mau melakukan kehendak Allah dalam hidup ini Bapak Ibu, banyak mengucap syukur. Amin. Ada duit, tidak ada duit, tetap mengucap syukur, bukan? Haleluya. Yes. Ada persoalan tidak ada, tetap mengucap syukur. Amin. Hari ini bisa cuma makan tahu tempe, mengucap syukur. Oh, tapi nanti kita makan banyak, makan besar kita. Luar biasa. Iya. Maka itu kita harus keringatan dulu di sini, baru nanti kita akan mengalami lagi sukacita Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang kedua, saudaraku. Poinnya, jangan mengaku pengikut Kristus kalau hidupmu tidak ada ucapan syukur dalam segala. Dan terakhir, tolong dibaca pada ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan amin. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa Yesus tidak melihat proses kesembuhan mereka. Tapi Yesus katakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yesus katakan itu waktu apa? Waktu mereka masih sakit kusta. Di tengah jalan kesembuhan terjadi. Adakah Yesus di tengah mereka? Tidak ada. Tapi Yesus sebagai pribadi tahu dia sudah melepaskan kuasa mujizat kesembuhan dan itu terjadi. Ya. Namun kita tahu bersama kemudian yang datang hanya satu orang, yang balik hanya datang satu orang. Nah, kemudian Yesus berkata, loh, kan tadi kan 10 orang sudah sembuh. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudaraku, yang ketiga, ingatlah, iman dan perbuatan kita
yang menyelamatkan kita. Amin. Iman dan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Kita tidak hanya cukup percaya Dia Yesus, Dia tabib, Dia bisa menyembuhkan, tapi kita tidak pernah percaya bahwa Dia Tuhan yang menyelamatkan. Haleluya, saudaraku. Mari kita membuka Yakobus pasal yang kedua. Saya akan baca buat kita semua di tempat ini. Yakobus pasal yang kedua, ayat 17. Perhatikan, demikian juga ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, satu orang ini yang adalah orang Samaria, dia datang kembali kepada Yesus. Dia memberitahu kepada Yesus, Tuhan terima kasih, aku mengalami kesembuhan, Engkau sudah membuat mujizat. Dia orang yang tahu berterima kasih. Di sini dikatakan mereka adalah orang Samaria. Saudaraku, orang Samaria itu orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Ya, sebagai informasi sedikit, dibenci karena perbedaan adat dan kebiasaan. Tetapi orang Samaria ini yang Yesus katakan orang asing dalam ayat yang ke-18, dia datang memuliakan Allah. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya sambil berdoa, Tuhan, kebetulan kan saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kalau saya lihat saudaraku, semangat mereka, spirit mereka terlepas daripada apa yang mereka tinggikan, apa yang mereka sembah. Saya melihat semangat mereka. Saya coba melihat dalam kehidupan saya sebagai orang percaya, melihat kehidupan Bapak Ibu semua. Apakah engkau punya semangat dalam mencari Tuhan? Halo? Apakah engkau punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah? Haleluya. Yesus katakan, tidak adakah di antara kalian yang kembali untuk memuliakan Allah? Halo saudara, jangan sampai waktu di hadapan pengadilan tahta Tuhan, di ujung kehidupan manusia, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata, engkau orang asing, aku tidak pernah kenal engkau. Ini berbahaya Bapak Ibu. Halo, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, bertahun-tahun kita jadi orang percaya, tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan di pengadilan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Ini berbahaya. Berbeda dengan kisah ini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita bukan orang asing di hadapan Tuhan. Jangan berlaku, bersikap, bertindak seperti orang asing. Kita punya Bapa yang memiliki kita. Bertanya kepada Bapa, apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Sehingga kalau kita lihat ayat ke-19 berkata, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus berkata kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak berkata, iman kalian telah menyelamatkan kalian. Jadi di sini Bapak Ibu, keselamatan bersifat sangat pribadi. Amin. Ya, kalau ada anggota keluarga, entah anakmu, entah suamimu, entah istrimu, ya, dia tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan hanya bisa berkata kepada orang yang bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak mungkin dia berkata, iman kalian sudah menyelamatkan kalian. Tuh, kamu tidak pernah datang kepadaku, kamu tidak pernah tersungkur di depan kakiku, kamu tidak pernah mengucap syukur kepadaku. Kamu hanya ingin mengalami mujizat, kamu hanya ingin makan roti saja, tapi kamu tidak mau mengikuti aku. Ingat, peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan membuat banyak orang datang kepada Yesus karena mereka sudah dengar. Kita tidak ada di sana. Kita ikut Tuhan karena kita tahu Dialah Raja Penyelamat kita. Dialah Tuhan yang layak kita layani dan kita sembah dalam kehidupan ini. Haleluya, saudaraku. Yes. Ya, apapun persoalanmu,
Apapun masalah yang kau hadapi dalam hidup ini, tetap selalu mengucap syukur. Tetap selalu datang kepada Dia, Raja di atas segala raja. Saudara-saudaraku, kita membuka kitab Wahyu 22 sebagai ayat yang terakhir. Kita membuka Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Mari kita membaca kitab Wahyu ayat 12 ini bersama-sama. Wahyu 22 ayat 12. Sudah dapat? Mari 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Menurut apa? Perbuatan. Jadi yang ketiga, ingatlah, iman dan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Yakobus sudah bilang, tanpa iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Kosong, nggak ada apa-apa. Kamu percaya Yesus, percaya. Tapi iblis pun percaya. Ya, mari Bapak Ibu. Wahyu ini menulis Yesus akan datang dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa untuk mengucap syukur ya. Ajak keluargamu, ajak saudaramu, ajak pasangan hidupmu, ajak keturunanmu, ajak temanmu untuk tetap selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Ya. Biar ini menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita, ya, sehingga waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, waktu kita mengalami kebuntuan dalam hidup ini, waktu kita mengalami persoalan, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tidak jauh daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Yes, ya. Inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saya ajak kita semua untuk selalu mengucap syukur. Tiada hari tanpa mengucap syukur, ya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, dan kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima tumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan